sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat Nikita Mirzani mencapai fase puncak yang penuh ketegangan. Ya, harapan Nikita Mirzani untuk bebas setelah membacakan pledoi atau nota pembelaan musnah sudah. Pasalnya, jaksa penuntut umum telah memberikan pukulan telak dengan menolak mentah-mentah seluruh isi pledoi tersebut melalui pembacaan replik yang bombastis. Penolakan JPU ini mengukuhkan kembali tuntutan pidana penjara selama 11 tahun. Dalam hal ini, JPU tidak hanya menolak, tetapi juga memperkuat dakwaan dengan 5 poin krusial yang menyudutkan posisi sang Nikita Mirzani. Berikut 5 poin replik JPU atas pledoi Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Jaksa penuntut umum memberikan jawaban tegas terhadap nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani, yaitu dengan menolak seluruh isinya secara total. Penolakan ini tidak hanya bersifat formalitas, namun didukung oleh argumentasi hukum yang kuat yang bertujuan meruntuhkan seluruh dalil pembelaan Nikita. JPU bersikukuh bahwa fakta-fakta persidangan telah membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan, sehingga pledoi terdakwa dianggap tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Terhadap materi nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, penuntut umum menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan. Bahwa materi nota pembelaan pada pokoknya berkaitan dengan ketidakjelasan subjek hukum yang menjadi korban dalam surat dakwaan penuntut umum, di mana sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu pengulangan dalam materi eksepsi terdakwa Nikita Mirzani yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2025 dan telah ditanggapi oleh penuntut umum pada tanggal 8 Juli 2025 setelah diputus oleh majelis hakim melalui putusan selah pada tanggal 17 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 362/Fiksus/2025/PN/JKT/Sel atas nama Nikita Mirzani tersebut di atas. Salah satu poin paling krusial dalam replik JPU terhadap nota pembelaan Nikita Mirzani adalah penolakan mutlak terhadap klaim sang artis mengenai edukasi. Nikita Mirzani selama ini bersikeras bahwa aksinya di media sosial yang berujung pada kasus pemerasan adalah bentuk kepedulian untuk mengedukasi masyarakat tentang produk kecantikan berbahaya. Namun, dalam repliknya, JPU memberikan jawaban telak dengan menolak mentah-mentah dalil edukasi tersebut. Bahwa atas pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani di atas, kami penuntut umum berpendapat bahwa apabila terdakwa Nikita Mirzani memiliki tujuan yang mulia untuk mengedukasi dengan memanfaatkan kepopulerannya sebagai public figure yang memiliki banyak pengikut atau followers, yang mana semua perkataan dan pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani selalu didengar dan diikuti oleh pengikutnya, namun terdakwa Nikita Mirzani justru menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk menarik keuntungan demi kepentingan pribadi, yang mana dalam perkara ini menarik keuntungan sebesar 4 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys Pretiabisari, sehingga terlihat jelas bahwa perkataan terdakwa Nikita Mirzani yang seolah-olah melakukan edukasi kepada masyarakat justru menjadi sebuah modus operandi dalam melakukan kekerasan kepada pihak lain. Hal ini diperkuat dengan terdakwa Nikita Mirzani yang tidak pernah melakukan pelaporan kepada pihak BPOM maupun pihak kepolisian apabila merasa mengetahui terdapat owner skincare yang produknya overclaim, overpriced, dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Malah justru terdakwa Nikita Mirzani berbicara di media sosial dengan menjelek-jelekan owner dan produknya serta meminta sejumlah uang agar tidak dijelek-jelekan kembali, sehingga dapat disimpulkan pengikut atau followers media sosial terdakwa Nikita Mirzani hanya dijadikan alat untuk menarik keuntungan secara pribadi. Pihak Nikita Mirzani diketahui sempat keberatan dan menuding adanya pelanggaran prosedur
karena JPU menggunakan pasal dakwaan yang berbeda dengan pasal yang digunakan dalam penyidikan kepolisian. Namun, JPU menanggapi keberatan tersebut dengan argumen hukum yang fundamental dan tidak terbantahkan dengan prinsip dominus litis. Jaksa penuntut umum merubah pasal dalam surat dakwaan di mana dalam proses penyelidikan disangkakan pasal 368 dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik, tetapi dalam surat dakwaan menggunakan pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A. Jawaban penuntut umum bahwa terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan tuduhan serius dan tidak berdasar terhadap penuntut umum dengan mengatakan adanya perubahan pasal dari penyidikan dan penyelidikan yang disangkakan pasal 27A UU ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik berubah dalam surat dakwaan di 27B ayat 2 tidak pernah ada persangkaan pasal 27A UU ITE yang disangkakan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Penuntut umum pastikan tidak ada satu bukti pun yang dapat menguatkan argumentasi pembelaan terdakwa Nikita Mirzani, sehingga hal tersebut hanya sebuah pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahwa kewenangan mutlak dari penuntut umum sebagai manifestasi asas dominus litis atau pengendali perkara berarti penuntut umum memiliki hak dan tanggung jawab untuk membuktikan perkara yang dibawanya ke pengadilan dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, terutama penasihat hukum apalagi terdakwa Nikita Mirzani. Salah satu poin terkuat dalam replik mereka, JPU kembali menghantam Nikita Mirzani dengan memamerkan bukti-bukti komunikasi digital yang sebelumnya telah disajikan di persidangan. Bukti ini digunakan JPU untuk menegaskan bahwa perbuatan pemerasan yang didakwakan kepada sang artis bukanlah tindakan spontan, melainkan kejahatan yang terencana dan sistematis. Pada tanggal 27 Oktober 2024, sekitar pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama melakukan konferensi call bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari. Selanjutnya sekira pukul 18.14, saksi Oki Pratama mengirimkan nomor telepon saksi Ismail Marzuki yang merupakan perpanjangan tangan dari terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan, "Teteh, lewat mail ya finalnya. Niki bilang pasti dulu baru ketemu." Dan saksi Oki Pratama juga mengatakan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari, "Dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabari aku hari apa ya ketemu Niki." Bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari tidak pernah menghubungi secara langsung saksi Ismail Marzuki, sebagaimana yang diarahkan oleh saksi Oki Pratama pada tanggal 27 Oktober 2024. Bahwa pada tanggal 3 November 2024, sekitar pukul 21.16 waktu Indonesia Barat, terdakwa Nikita Mirzani yang berharap mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari mengambil inisiatif terlebih dahulu dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Oki Pratama dengan tujuan menyuruh saksi Oki Pratama mengirimkan pesan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan, "WA si gepeng dok, Reza, cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha. Bukan Benz, duitnya udah banyak dia." Yang mana saat itu saksi Oki Pratama mengatakan, "Oke, aku cek." Jadi kalau misalkan Dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di set Dokter Reza. Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M dah. Mulut dia mahal dok. Yang penting udah ada uang, itu intinya. Kalau Dokter Reza emang pengen Nikita antang adem ayem gitu, kalau emang pengen nyerocos terus, ya udah nggak usah. Saksi Reza Gladys
Janganlah Mail mau baik-baik aja, maunya kalau itu aku masih bisa nego apa gimana Mail? Saksi Ismail Marzuki, nego, kalau misalkan untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh. Soalnya nggak sebanding juga dok sama dokter reputasi dokter rusak itu. Gimana nanti kalau misalkan dia setrika, hancur lebur. Dalam nada yang lebih menyindir dan merendahkan, JPU tidak hanya menyerang argumen Nikita Mirzani secara langsung, tetapi juga meluaskan serangan tersebut kepada tim kuasa hukum sang artis. Ya, dalam pembacaan replik, JPU secara implisit maupun eksplisit menganggap kuasa hukum Nikita Mirzani tidak memahami substansi hukum yang sedang diperkarakan. Anggapan ini muncul dari tanggapan JPU terhadap dalil-dalil yang disajikan dalam playday. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 seharusnya sudah menyelesaikan tahapan pendidikan khusus profesi advokat PKPA dan kemudian dapat diambil sumpahnya. Dan dalam proses PKPA ada materi keterampilan hukum. Tapi mengapa dimulai dari pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, dan alat bukti dalam persidangan, dan sampai pada membuat nota pembelaan pledoi, penasihat hukum terdakwa tetap mempertontonkan tentang tidak memahami betul substansi atau fakta dari kasus yang sedang ditangani. Tentu hal ini akan sangat memberatkan terdakwa Nikita Mirzani itu sendiri, dan terkesan penasihat hukum terdakwa tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam hal ini yang kami maksud dalam pasal 6 huruf A, D, dan pasal 15 yang terbungkus dengan profesi officium nobile. Oleh karenanya, argumentasi dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan adanya pertentangan antara keterangan saksi Reja Gladys Pretianisari dan saksi RD Atta Ubang Mufid dengan keterangan saksi Sylvia Novitasari dan saksi Franky Chandra Agusman hanyalah merupakan karangan fiksi belaka dan terkesan memutarbalikan fakta oleh penasihat hukum terdakwa. Padahal seharusnya penasihat hukum sebagai salah satu aparat penegak hukum haruslah memberikan contoh hukum, penegakan hukum yang baik dan didasarkan pada fakta hukum untuk mencapai tegaknya keadilan dan bukan semata-mata untuk kepentingan klien dengan mengabaikan profesionalismenya sebagai suatu officium nobile. Belajarlah lebih gigih dalam menganalisa suatu fakta dari perkara yang sedang ditangani dan belajarlah untuk dapat menguasai kliennya dalam persidangan. Jangan terbiasa menyalahkan pihak lain ketika kliennya dituntut hukuman berat, sementara hal tersebut adalah ketidakmampuan dalam menganalisa dan menguasai perkara sehingga gagal membela kliennya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.